Perkenalkan, nama saya Nizmi Sabila Mulkah dari Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi A. Nah, di sini saya akan membacakan berita tentang Eropa saat ini tengah mengalami resesi. Eropa resmi memasuki resesi. Dari data Badan Statistik Eurostat menunjukkan ekonomi zona Eropa jatuh ke dalam resesi teknis di 3 bulan pertama tahun 2023. Keputusan Bank Sentral menaikkan suku bunga disebut menghambat pertumbuhan ekonomi kawasan itu. Produk domestik bruto 20 negara Eropa turun 0,1% pada kuartal pertama 2023 dibandingkan dengan kuartal terakhir tahun 2022. Kala itu, PDB juga turun sebesar 0,1% dibandingkan periode sebelumnya. Dikutip dari Reuters, pada Kamis 8 Juni 2023, kontraksi dua kuartal berturut-turut biasanya digambarkan sebagai resesi teknis. Permintaan domestik tidak dalam posisi yang baik, kata analis Oxford Economics. Belanja publik kuartal pertama disebut mengalami kontraksi terbesar, kecuali selama gelombang pertama penguncian virus corona pada tahun 2020. Kedepan, pertumbuhan akan tetap lemah meskipun harga grosir energi turun karena pengetatan kebijakan moneter, mengurangi investasi dan tekanan inflasi yang masih ada membatasi konsumsi. Bank Sentral Eropa kemungkinan menaikkan 25 basis poin suku bunga pada pertemuan bulan Juni dan Juli demi melawan inflasi yang membandel. Kepala Ekonom Eropa di Capital Economic Andrew Cunningham mencatat belanja konsumen saat ini terbebani oleh kombinasi data ekonomi yang buruk. Ia menyebut inflasi masih tinggi diiringi kenaikan suku bunga yang tiada henti. Kami menduga ekonomi akan berkontraksi lebih jauh selama sisa tahun ini, katanya, dikutip dari CNN Kamis 8 Juni. Inflasi di zona euro melonjak tahun lalu ketika invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina membuat harga energi melonjak. Meski mereda, inflasi tetap tinggi dan menyentuh angka sebesar 6,1% di bulan Mei. Sebagai informasi, statistik Jerman yang menunjukkan bahwa ekonomi terbesar di Eropa itu mengalami resesi pada awal tahun 2023. Lalu, kontraksi ekonomi Irlandia melebar menjadi sebesar 4,6% dari perkiraan awal sebesar 2,7%. Resesi telah diperkirakan menjelang akhir tahun lalu karena Eropa bergumul dengan harga energi dan makanan yang tinggi dan ledakan belanja pasca pandemi memudar. Di lain sisi, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sempat memproyeksi Amerika Serikat dan Eropa memang masih diselimuti ancaman resesi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju masih lambat. Ia memproyeksi pertumbuhan ekonomi global hanya 2,7% pada tahun ini. Bahkan, angka tersebut diprediksi cuma naik 0,1% ke 2,8% di 2024 mendatang. Kalau kita lihat, negara maju memang tahun ini pertumbuhannya rendah, hanya 1,1%, baik di Amerika Serikat 0,9% dan kawasan Eropa 0,8%. Bahkan di kedua negara ini resiko resesi masih berlangsung. Begitu ungkap Peri dalam rapat kerja Komisi 11 DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada hari Senin, bulan Juni 2023. Kendati demikian, Peri mengatakan ekonomi negara maju masih punya harapan membaik pada tahun depan. Ia menyebut perekonomian Amerika Serikat setidaknya bisa menyentuh 0,9% dan Eropa berada di angka 1,2% di tahun 2024 mendatang. Beralih ke ekonomi Jerman. Data yang direvisi dari Jerman, negara ekonomi terbesar Eropa, berkontribusi pada pergerakan menuju resesi. Bulan lalu,
Jerman mengatakan telah jatuh ke dalam resesi setelah ekonominya berkontraksi sebesar 0,3% antara Januari dan Maret 2023. Sebagai informasi, resesi umumnya didefinisikan sebagai kontraksi ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Aldo Fabiani, seorang ekonom di Oxford Economics, mengatakan dia memperkirakan zona euro hanya akan melihat pertumbuhan yang lamban dalam beberapa bulan mendatang, mengingat suku bunga masih naik dan tekanan inflasi masih ada. Kabar buruk datang setelah tahun yang sulit bagi ekonomi Eropa, karena melonjaknya biaya energi yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina telah meningkatkan biaya hidup. Sentral Eropa telah merespons dengan menaikkan suku bunga sebesar 3,75 poin persentase dalam upaya untuk mendinginkan inflasi yang melonjak. Salah satu ekonomi negara Eropa yang mengalami penurunan adalah Irlandia, yang menyusut sebesar 4,6% di semester pertama 2023 dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya. Perekonomian Lituania juga menyusut sebesar 3,7%. Dari data kantor statistik federal, Destatis menunjukkan bahwa produk domestik bruto Jerman turun sebesar 0,3% di kuartal pertama 2023. Setelah pertumbuhan PDB memasuki wilayah negatif pada tahun 2022, ekonomi Jerman kini mencatat 2 kuartal negatif berturut-turut, begitu kata Presiden Destatis. Pada hari Kamis 25 Mei 2023, angka PDB negara-negara terbesar Eropa pada Januari hingga Maret 2023 mengikuti penurunan sebesar 0,5% pada kuartal keempat tahun 2023. Angka PDB negara ekonomi terbesar Eropa pada Januari hingga Maret 2023 mengikuti penurunan sebesar 0,5% pada kuartal keempat tahun 2022. Butuh beberapa revisi statistik, tetapi pada akhirnya ekonomi Jerman benar-benar melakukan musim dingin seperti yang kami khawatirkan sejak musim panas lalu, begitu ungkap ekonom Brzeski dalam sebuah catatan kepada klien. Brzeski menyebut cuaca musim dingin rebound dalam aktivitas industri dibantu oleh pembukuan kembali Cina dan pelonggaran rantai pasokan tidak cukup kuat untuk mengeluarkan ekonomi Jerman dari zona bahaya resesi. Ditambah lagi, tingginya inflasi di Jerman terus berdampak pada ekonomi negara itu selama kuartal tersebut. Ini tercermin dari konsumsi rumah tangga yang turun sebesar 1,2% kuarter dan kuarter setelah penyesuaian harga dan musiman. Rumah tangga di Jerman membelanjakan lebih sedikit untuk makanan, minuman, pakaian, sepatu, dan furniture dibanding kuartal sebelumnya. Mereka juga membeli lebih sedikit mobil baru, kemungkinan karena subsidi pemerintah dihentikan pada akhir tahun 2022. Selain itu, pengeluaran pemerintah Jerman juga merosot dalam 3 bulan pertama tahun ini. Namun, ada secercah cahaya ketika investasi yang naik dalam 3 bulan pertama tahun ini setelah paruh kedua tahun 2022 yang lemah. Tentu oleh pemulihan sementara di sektor konstruksi, penurunan PDB sebesar 0,3% jauh lebih sesuai dengan ekspektasi pada awal tahun karena Jerman telah terpukul oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga. Dari berita di atas, kita doakan saja semoga Indonesia bisa kebal dari ancaman resesi dan tidak terkena dampak apapun dari resesi yang tengah menghantui benua biru Eropa dan negara paman Sam Amerika.